your parents, teachers, and especially your guests. Today we are going to present SM3's last act in our P5 exhibition, and to carry on our motto, a show of care for a human flair. Right, so let us start off with our presentation. So here we have the title of our project, which is the Amiga project. Why? Because Amiga marks the last project of any kind of occurrence. So this really marks the end of our school year, and therefore it is our closure. Dan ini adalah tujuan kita sebenarnya untuk give back to the community. Ya, sudah bahasa Indonesia. Dan dalam give back to this community, kita memiliki berbagai dampak yang kita tunjukkan. Kita mendapatkan 50 lebih smile, 100% gratefulness, 100% for activities within the community. So why we have these percentages? Because we understand that values are not of quantity but rather quality. So let us continue with our theme, and I will give that to Lilian. Jadi pada P5 kali ini kita membawakan tema yaitu bangunlah jiwa dan raganya, dan memiliki topik yaitu living in the world of humanity. Dan dari tema ini kita memiliki tujuan untuk memperkuat keberagaman dan sosial. Dan yang kedua dan yang paling utama adalah mengembangkan empati dan rasa kepedulian sosial dari lingkungan sekitar kita. Alright, sekarang kita akan memperkenalkan diri masing-masing dan juga roles kita masing-masing. Ya, perkenalkan nama saya Alvaro dan kebetulan pada proyek kali ini jadi PIC. Halo, saya Dava dan saya di sini bersama Alvaro menjadi PIC pada proyek kelima kali ini. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Sarah Reza. Mohon maaf banget fotonya kurang proper, tapi saya bertanggung jawab atas proposal, perizinan, serta seluruh kebutuhan kertas yang dibutuhkan saat melakukan aksi charity KSRP Paman Putra. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Nadine dan di sini saya bertanggung jawab atas keuangan untuk P5 kali ini. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Faith. Saya Tini. Saya Mama. Perkenalkan nama saya Mela Queen. Dan kita semua berada di Creative Division yang bertujuan untuk mendokumentasi segala acara yang telah kita berikan. Dan bagi kalian yang tidak melihat muka saya di sini, nama saya William dan Bu, kamu di mana, Bu? Bu, di mana? Wah, ini dia. terima kasih. Dan ini untuk tim media, kami bertanggung jawab untuk mengurus berbagai dokumentasi dan lain-lain. Mungkin dimulai dulu. Selamat pagi Bapak dan Ibu, nama saya Darius, saya merupakan bagian dari divisi storytelling. Nah, selanjutnya. Pagi Bapak Ibu, saya Tirana, saya bagian sketching untuk ilustrasi dari puppetnya. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, saya Michelle Alexandra Sanusi. Saya bertanggung jawab untuk bagian mewarnai di tim media. Perkenalkan, nama saya Rasya dan saya hanya membantu-bantu di acara ketika hari H. Jadi membantu anak-anak mewarnai dan segala bentuk. Dan saya juga perlu memperkenalkan diri, saya Jovan dan saya juga dari media. Untuk pelaksanaan kegiatan kali ini kami memiliki 5 branch utama dalam pelaksanaannya. Kami pertama melaksanakan fase brainstorming, di mana kami mengumpulkan segala ide yang kami miliki dan mengintegrasikan berbagai aspek. Kedua, kami melaksanakan planning untuk eksekusinya. Setelah itu kami sosialisasi sekaligus publikasi acara kami.
lalu kami eksekusi, dan terakhir adalah evaluasi. Dan ini adalah hasil dari segala kegiatan kami. Kami memiliki dance, coloring, lunch, and storytelling. Masing-masing akan dijelaskan oleh divisi-divisi kami. Jadi untuk kegiatan pertama pada kelima kali ini adalah senam bersama anak-anak dari SLB Pamadi Putra. Dan senam kali ini dipimpin oleh saya dan Alvaro. Dan untungnya anak-anak sangat antusias dengan kegiatan senam pagi dan mereka juga senang dengan kegiatan senam. Selanjutnya untuk kegiatan kedua yaitu coloring. Di sini saya sebagai tim untuk memilih gambar untuk di-print dan dibawa ke SLB. Dan di sini kita memilih 17 gambar untuk di-print. Lalu setelah kami mempersiapkan gambarnya, saat kami tiba di SLB, setelah acara senam kita mengadakan acara mewarnai. Lalu kita membagi beberapa dari berbagai jenis gambar. Kita membagi jadi kelompok besar dan kelompok kecil. Dan ada beberapa jenis juga gambar. Dan ya, mereka mewarnai. Apa yang kita rasakan dan apa yang kita lihat pada saat hari H, kami melihat anak-anak sangat bergembira dan sangat senang, dan tentunya kami semua di sini merasa sangat senang sekali karena anak senang kami juga senang. Jadi itulah yang kami rasakan. Kemudian untuk bagian evaluasinya mungkin waktu itu ada kesalahan bawa warna karena di sana itu biasanya pakainya kain dan pensil, sedangkan waktu itu kita menyediakannya di bagian spidol warna gitu. Terus juga mungkin bisa lebih memilih gambar-gambar yang lebih mudah untuk diwarnai di kelompok kecil dan kelompok besar. Terima kasih. Jadi selanjutnya kegiatan selanjutnya setelah mewarnai adalah storytelling. Jadi di sini kita memilih untuk menceritakan Milo Sang Kucing Kecil, yaitu cerita original dari kita sendiri yang idenya saya buat sendiri berdasarkan tema yang diberikan oleh VIC, yakni bertemakan hewan dan juga memberikan dukungan dan kepercayaan diri bagi anak-anak SLB Pamadi Putra. Karena di sini anak-anak SLB Pamadi Putra adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi di sini selain untuk memberikan kesenangan bagi mereka, kita juga memberikan support dan juga memberikan keyakinan agar mereka mau, agar mereka percaya diri untuk kedepannya. Dan untuk cerita Sang Milo Kucing Kecil ini menceritakan tentang seekor kucing bernama Milo yang memiliki kekurangan dalam bentuk tubuhnya, yang memiliki bentuk tubuh yang lebih kecil dari teman-temannya. Namun dia memiliki kelebihan yang lain, dan kita harus lebih fokus terhadap kelebihan kita dibandingkan dengan kekurangan yang kita miliki. Dan untuk proses pembuatan puppetnya kita akan dijelaskan oleh teman saya Kirana. Jadi pertama saya di bagian sketching, lalu saya berikan tugasnya ke Michelle untuk mewarnai. Ya, jadi Kira itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk sketching dan line art. Lalu saya di sini bertanggung jawab untuk pewarnaan dari sketching dan line art gambar tersebut. Lalu pertama, ide yang kita gunakan itu untuk storytelling itu kita pertama mau membuat buku cerita untuk ditampilkan secara seksama kepada anak-anak SLB. Namun kita ada penggantian ide, kita ganti ke puppet stick karena kita pikir itu akan menjadi lebih interaktif ke anak-anak SLB. Lalu gambar-gambarnya tersebut itu pertama dibikin sketching, line art, lalu saya warnai, lalu abis itu gambarnya saya pindahkan ke Nadine agar Nadine proses buat menjadi stick puppet. Jadi setelah Michelle dan Kirana menggambar, gambar tersebut saya print dan kita gunting, dan setelah itu kita tempelkan ke kardus bekas. Setelah itu kita gunting lagi kardus bekasnya sesuai dengan patternnya, dan lalu kita tambahkan tusuk sate ke
belakang kardusnya, dan setelah itu kita menggunakan itu untuk storytelling. Lalu untuk jawaban yang terakhir, saya di sini bertanggung jawab sebagai narator juga pada cerita yang telah dibuat oleh teman-teman di sini. Dan selain itu, selama aktivitas storytelling ini berlangsung, para teman-teman dari SLB juga kita memberikan sebuah Q&A, dan kita tuh ingin menjelaskan sebuah karakter ini namanya siapa, dan mereka sangat antusias untuk menjawab tersebut. Dan siapapun yang menang mengangkat tangan akan mendapatkan sebuah sketch dari kita yang telah kita buat sebagai hadiah ke mereka. Terima kasih. Dan kami ingin sharing satu kalimat pelajaran yang kami dapati dari mengadakan acara ini. Mungkin bisa dimulai dari Rasid. Jadi ketika saya ketemu anak-anak dari SLB, memang mereka sangat luar biasa. Karena ketika saya melihat mereka mewarnai kertas-kertas itu, mereka memang menggunakan warna yang unik, yang biasanya kita nggak akan menggunakan warna itu, dan itu membuat gambarnya lebih kelihatan spesial. Dan yang pelajaran yang saya dapat dari itu adalah walaupun mereka mempunyai kekurangan, mereka masih mempunyai keistimewaan sendiri. Salah satu hal yang saya dapatkan waktu saya pergi ke SLB untuk melaksanakan kegiatan kita adalah kebahagiaan, karena saya merasa bahagia bisa put smile on their face. Dan salah satu pesan yang saya dapatkan adalah mereka selalu bahagia apapun situasinya. Terima kasih. Untuk pelajaran yang saya dapat dari sini, sehubung pas waktu hari ke SLB saya itu sakit, jadi saya tidak bisa ikut. Namun saya sangat senang karena saya bisa membuat gambar storytelling tersebut untuk anak-anak SLB, jadi mereka bisa mendapat hiburan dari storytelling tersebut. Selanjutnya kalau dari saya lebih ke kita sebagai manusia seharusnya bisa mengasihi dengan kelengkapan yang kita punya di sini. Mungkin nggak semuanya bisa meraih fasilitas seperti ruangan besar, terus AC setiap hari, ataupun kayak dijemput papa mama, ataupun bawa mobil atau motor sendiri. Jadi mungkin lebih ke rasa sayang dan mengasihi itu harus selalu ada di setiap kita. Terima kasih. Lalu dari kami berempat, actually when we arrived there, kita merasa bahwa semua orang tuh punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, kecuali anak-anak maksud saya tentunya anak-anak di SLB, mereka memiliki kekurangan, tapi mereka juga saat kami ada di sana, saya menyadari bahwa mereka juga memiliki banyak sekali kelebihan yang mungkin bahkan kita juga nggak punya. Dan menurut saya dari yang pelajaran yang bisa kami pelajari adalah menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga mau mengasihi dan juga mau berbagi dengan orang-orang dari semua kalangan. Terima kasih. Bahagia banget bisa bikin adik-adik di sana bahagia juga. Untuk pelajaran yang saya dapatkan waktu itu untuk datang ke SLB bisa saya rangkum dalam satu kalimat, yaitu jangan biarkan kekurangan kalian menghilangkan semangat kalian untuk beraktivitas setiap hari. Justru gunakanlah kekurangan kalian untuk mendapatkan semangat baru untuk beraktivitas. Sekian, terima kasih. Dari saya singkat saja mungkin adalah untuk terus berbagi kasih dengan sesama manusia. Last but not least, di happiness masing-masing, kita memiliki cara mencari kebahagiaan masing-masing. Dan dengan kita semua anak-anak SMP telah berkunjung ke SLB
Parmadi Putra, mohon maaf. Kita itu telah memberikan kesenyuman kepada anak-anak tersebut, dan itu adalah sebuah experience yang sangat tidak bisa dilupakan. Kita dapat bertemu anak-anak hebat dan juga memberikan kebahagiaan mereka masing-masing. Terima kasih. Oh, tadi masih baju. Sorry. Jadi selesai sudah acara kita untuk mempresentasikan kegiatan BEMA kita yang bertujuan membangun jiwa dan raga. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan acara. Mohon maaf jika kita mungkin ada salah kata atau salah perbuatan. Dan tentunya terima kasih terhadap Bohe, Darius, dan semuanya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih SMP. Baik, terima kasih SM3. Jadi Bapak Ibu SM3 itu adalah kelas 12. Jadi ini adalah